Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Andini dengan NIM C1C024155. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PPN masukan dan PPN keluaran. Yang pertama mengenai PPN masukan. PPN masukan itu sendiri yaitu adalah pajak pertambahan nilai. PPN merupakan jenis pajak yang dikenakan atas setiap transaksi atau kegiatan perdagangan, barang dan atau jasa di dalam negeri yang melibatkan wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun instansi pemerintah. PPN masukan yaitu sering disebut sebagai pajak masukan adalah PPN yang dikenakan ketika wajib pajak usaha WPP membeli barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP. Keberadaan PPN masukan erat kaitannya dengan mekanisme dasar pengumpulan PPN di mana wajib pajak diwajibkan untuk mengkreditkan PPN di keluaran atau PPN yang dikumpulkan dari penjualan BPK atau JKP terhadap PPN masukan. PPN masukan. Yang pertama, dasar hukum pengkreditan PPN masukan. Dasar hukum kegiatan pengkreditan PPN masukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Ketentuan utama terdapat pada Pasal 9 Ayat 2 yang menegaskan bahwa PPN masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Pasal 9 secara keseluruhan mengatur perlakuan PPN masukan, baik untuk skema pengkreditan normal bagi pengusaha kena pajak PKP secara umum maupun perlakuan khusus bagi PKP dengan karakteristik PPN masukan tersebut. Syarat dan batas waktu pengkreditan PPN masukan. Yang pertama, PPN masukan harus tercantum dalam faktur pajak yang lengkap atau dalam dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Dua, PPN masukan tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Dengan demikian, pengeluaran yang tidak terkaitan dengan operasional perusahaan tidak dapat dikreditkan sebagai PPN masukan. Adapun batas pengkreditan PPN masukan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang PPN dan PPNB yang paling lama adalah 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak bersangkutan, ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat 9 Undang-Undang PPN dan PPNBM. Pengecualian pengkreditan PPN masukan. Yang pertama, perolehan BKP dan atau JKP yang dilakukan sebelum pengusahaan dikukuhkan sebagai PKP. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan atau station wagon kecuali merupakan barang dagangan yang disewakan. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum perusahaan lakukan sebagai PKP. Perolehan BKP atau JKP faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, nomor pajak, dan pembelian BKP atau JKP. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masuknya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditentukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Yang terakhir, perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP diproduksi. Menghitung PPN masukan. PPN masukan merupakan pajak yang ditanggung oleh pengusaha kena pajak atau PKP atau perolehan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasi. Kalau usaha, pajak ini dapat dikurangi dari jumlah PPN keluaran yang wajib disetorkan oleh PKP. Untuk memenuhi perhitungan PPN masukan dapat digunakan rumus perhitungan PPN sebagai berikut. PPN masukan sama dengan harga barang dibagi jasa dikali tarif PPN. Misalnya jika harga barang 10 juta dan tarif PPN hanya adalah 10%, maka 10 juta dikali 10% sama dengan 1 juta. Yang kedua, PPN keluaran.
PPN Keluaran merupakan pajak pertanggungjawaban nilai PPN yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak BKP atau JKP di dalam negeri. Ekspor BKP berwujud dan BPKP tidak berwujud serta ekspor JKP. Dasar hukum PPN Keluaran yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pertambahan nilai undang-undang menjadi fondasi utama dengan dalam regulasi PPN di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009, Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pemungutan penyetoran PPN. Menghitung PPN keluaran. PPN keluaran merupakan pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP atas transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak. Pajak ini wajib disertakan kepada negara setelah diperhitungkan dengan jumlah PPN masukan yang telah dibayar sebelumnya. Adapun formula untuk menghitung besar PPN keluaran sebagai berikut. PPN keluaran harga atau jual barang atau jasa dikali tarif VPN. Misalnya jika harga jual barang 20 juta, tarif VPN 10%, maka 20 juta dikali 10% menjadi 2 juta. Dari hasil materi yang saya sampaikan tadi, saya menyimpulkan PPN merupakan pajak atau atas setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dalam negeri yang pemungutannya melibatkan dua komponen yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan adalah pajak yang dibayar PKP atas pembelian BKP atau JKP untuk kegiatan usaha dan dapat dikreditkan sepanjang memenuhi syarat seperti tercantum dalam faktur pajak yang sah serta berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sementara itu, PPN keluaran merupakan pajak yang dipungut PKP dari konsumen atas penyerahan BKP atau JKP. Selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran menentukan apakah terjadi pajak kurang bayar atau lebih bayar yang dapat dikompensasikan maupun direstitusi. Mekanisme ini memastikan PPN berjalan sesuai prinsip value added dan menjaga kepatuhan PKP terhadap ketentuan perpajakan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.